Semuanya, pada pertemuan kali ini, Miss Andin akan membahas tentang persebaran agama Islam di Indonesia. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang agama Hindu dan Buddha ya. Nah, saat ini kita pelajari tentang agama Islam. Kemudian muncul pertanyaan nih, bagaimana sih kok bisa ada agama Islam di Indonesia? Nah, ada beberapa cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada pernikahan. Yang kedua, pendidikan. Nah, pendidikan di sini itu yang dimaksudkan adalah pesantren ya, pondok pesantren. Kemudian perdagangan, dakwah, dan kesenian. Nah, 5 cara ini juga disebarkan oleh ke-9 tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kita sudah tahu ya, ke-9 tokoh tersebut biasanya disebut dengan istilah wali songo. Berarti ada 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, siapa aja sih walinya? Mari kita perhatikan berikut ini. Nah, untuk nama-nama walinya di sini ada Sunan Gresik, kemudian ada Sunan Ampel, ada Sunan Bonang, Sunan Giri, kemudian Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Nah, masing-masing wali ini, masing-masing tokoh ini memiliki cara yang berbeda-beda. Cara menyebarkannya ada melalui pendidikan, misalnya mendirikan pondok pesantren, atau misalkan melalui kesenian dan sebagainya. Nah, yang pertama ini ada Sunan Gresik. Sunan Gresik ini menyebarkan agama Islam yaitu melalui pendidikan. Pendidikan ya. Selain pendidikan juga, Sunan Gresik ini menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Oke, selanjutnya Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini menyebarkan agama Islamnya melalui perilakunya. Ya, jadi Sunan Ampel ini mengajarkan 5 ajaran dasar yang diantaranya ada moh main. Moh main ini tidak bermain judi, kemudian ada moh ngombe, tidak minum mabuk, kemudian moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan moh madon, tidak melakukan zina. Jadi, Sunan Ampel ini menyebarkan agama Islamnya melalui perilaku atau ajarannya. Tadi ya, ada 5 ajarannya. Nah, kalau Sunan Bonang ini menyebarkan agama Islamnya ini melalui kesenian gamelan ya. Nah, untuk Sunan Giri ini menyebarkan agama Islamnya melalui pendidikan dan kesenian. Oke, selanjutnya ada Sunan Kudus. Sunan Kudus ini memberikan keterampilan-keterampilan kepada masyarakat setempat tentang menjelaskan juga tentang berbagai hukum dalam agama Islam dengan tegas. Sunan Gunung Jati ini melalui politik. Sunan Kalijaga ini melalui kesenian. Kalau Sunan Muria ini memperkenalkan Islamnya itu melalui ikut andil atau langsung gitu ya, terjun ke lapangannya, misalkan cara pendekatan kepada masyarakatnya, bagaimana cara bercocok tanam, kemudian juga beliau mengenalkan Islam itu melalui kesenian. Selain itu berdagang juga, jadi termasuk ke perdagangan ya. Ini pendekatan terhadap masyarakat.
Selanjutnya untuk Sunan Derajat juga hampir sama dengan Sunan Muri ya. Jadi untuk Sunan Derajat ini menyebarkan agama Islamnya dengan cara mendekati masyarakat atau ikut andil dalam kegiatan sosial. Jadi untuk persebaran agama Islam di Indonesia itu secara perlahan-lahan ya, karena kan sebelumnya Indonesia itu mayoritasnya agama Hindu dan Buddha ya. Nah, bagaimana caranya memperkenalkan Islam kepada masyarakat supaya diterima dengan baik? Nah, kenapa agama Islam diterima dengan baik di Indonesia pada saat itu ya? Karena tadi cara penyebarannya dan cara pendekatannya. Kemudian di agama Islam itu tidak mengenal adanya sistem kasta. Artinya semua manusia itu sama di mata Tuhan. Itulah yang menyebabkan ketertarikan masyarakat Indonesia pada saat itu.